Siapa sih yang nggak mau punya uang miliaran hingga triliunan rupiah dengan cepat, apalagi jadi crazy rich mendadak? Banyak cara untuk mendapatkan hal tersebut. Namun hati-hati, jangan sampai kamu terjebak dalam kasus money game. Alih-alih dapat untung, jadi buntung. Jadi apa sih money game itu? Money game merupakan aktivitas menghimpun dana dengan dalih memberikan keuntungan dan bonus bagi anggota yang berhasil merekrut anggota lainnya. Umumnya, perekrutan ini diawali dengan cerita sukses para anggotanya. Program yang digunakan dapat berupa investasi, multi-level marketing, pinjaman, forex, trading, dan lainnya. Dan biasanya, money game ini menerapkan skema Ponzi. Money game diilustrasikan dengan bentuk segitiga atau piramid yang menggambarkan setiap anggota lama memiliki anggota baru yang berada di bawahnya. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak anggota di bawahnya, maka semakin besar keuntungan yang didapat. Juga menjadi perhatian kita untuk mendidik masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang sangat cepat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tentunya. Walaupun ada pengakuan-pengakuan yang terdahulu bahwa mereka mendapatkan. Karena prinsipnya seperti di money game ini memang peserta-peserta pertama itu mendapatkan keuntungan tentunya. Tetapi semakin ke belakang, kalau tidak ada lagi yang ikut, ya itu tadi semakin banyak kerugian masyarakat kita. Lalu, apakah masyarakat sudah paham dengan praktek penipuan money game ini? Sebelumnya tahu gak sih money game itu apa? Money game nggak? Money game tuh kayak aktivitas menggunakan uang gitu nggak sih Kak? Dalam waktu yang cepat gitu, biasanya ada investor diminta untuk kasih uang dalam jumlah nominal tertentu, habis itu dijanjikan return yang tinggi gitu. Sering sih diajak-ajakin kayak gitu, kayak arisan misalkan atau apa. Aku rada konservatif soalnya, jadi banyak pertimbangannya, kayak takut nggak balik uangnya segala macam gitu sih Kak. Terus tahu gak cara ngebedain instrumen investasi yang legal dan non legal? Pasti udah terdaftar OJK nggak sih? Kalau udah terdaftar OJK pasti udah. Terus juga alamat kantornya juga jelas gitu. Setahu aku tuh money game itu kayak permainan uang yang memang diiming-imingi sesuatu gitu loh. Jadi kayak benar-benar kita mesti selidiki tuh harus percaya apa enggak dan segala macamnya. Kita investasi di satu kondisi yang memang kita perlu uang gitu misalnya. Jadinya bisa dipermainkan dan segala macamnya gitu. Jadi lebih ke riset aja sih kalau misalnya ini bener apa enggak, dia bisa dipercaya apa enggak gitu. Ya kayak lebih kemales aja sih, males untuk ngajakin orang. Kalau misalnya kita udah yakin, ya mendingan dia aja langsung nawarin ke orangnya langsung gitu, nggak perlu dari orang lain kayak lebih ke males aja sih respon. Udah dipercaya lah sama OJK, jadinya kayak misalnya memeriksa dan segala macam kayak gitu. Kalau money game sendiri yang saya tahu itu soal investasi bodong gitu bukan ya? Paling itu. Ya, kalau untuk responnya sendiri, saya cukup tahu ya untuk soal seperti multi-layer marketing lah ya. Cuman kalau respon saya, paling saya riset dulu sih Mbak di internet mungkin atau di sosmed, apakah itu benar atau enggak gitu. Kalau untuk ketakutan ada, tapi mungkin kalau saya pertimbanginnya, saya mau cek dulu Mbak, apakah memang itu diawasi oleh OJK atau sudah ada legalitas dari pemerintah, paling begitu sih. Praktik money game sudah berlangsung lama. Namun masih banyak masyarakat yang terjebak penipuan ini. Sebenarnya, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus bertumbuh. Namun akan menjadi masalah baru jika literasi keuangan masih rendah dan kurangnya akses terhadap produk investasi legal. Berita panas semakin bergulir. Satgas Waspada Investasi OJK mencatat total kerugian investasi ilegal sepanjang tahun 2022 sebesar 109,67 triliun. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan total kerugian investasi ilegal sepanjang tahun 2018 sampai 2021 yang hanya sekitar 13,84 triliun. Penanganan investasi ilegal telah dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 kementerian dan lembaga. Sepanjang tahun 2022, SWI menghentikan kegiatan 895 entitas.
dengan rincian 106 entitas investasi ilegal, 698 pinjaman online, dan 91 gadai tak berizin. Money game, di mana kegiatan-kegiatan ini yang ditawarkan adalah bagaimana merekrut orang dengan mendapatkan bonus. Jadi tidak ada barang yang diperjualbelikan, tetapi mereka mendapat bonus apabila semakin banyak mendapatkan orang-orang yang masuk untuk investasi di sini. Dan ini akan tetap kita perkirakan menjadi modus yang utama dalam penawaran-penawaran investasi legal pada tahun 2023. Oleh karena itu, apa yang bisa kita sampaikan di sini adalah bahwa memang modus ini modus-modus lama, tetapi bisa dengan kemasan-kemasan baru tentunya. Jadi perlu kehati-hatian masyarakat apabila kita diminta untuk berinvestasi kemudian dengan diberikan imbal hasil tinggi dan kita merekrut orang lain untuk mendapatkan bonus. Nah, ini kita bisa perlu waspadai dan tentu kita bisa mengecek pada legalitasnya di otoritas yang terkait tentunya. Kalau dari awal saya terjebak itu ya karena banyak iklannya di mana-mana sih Mbak. Ditambahkan dari orang sekitar juga ada yang memakai itu ya untuk mencoba investasi game seperti itu. Terjebak karena pertama saya itu invest dana rendah. Kemudian saya dapat hingga 2 digit lah, itu angka yang cukup besar. Ketika saya dapat angka yang cukup besar itu, kemudian saya jadinya tergiur untuk memasukkan investasi yang lebih besar juga. Dari situ sih awalnya. Kerugian kalau di total hingga ratusan sih Mbak. Saya nggak menempuh jalur hukum dikarenakan saya juga bingung gitu untuk melaporkannya. Laporannya atas dasar apa? Di situ saya nggak ada pengetahuan untuk ke jalur tersebut. Ya, kalau harapan saya ke depannya sih ya semoga udah nggak ada yang seperti saya lagi lah, cukup saya aja yang mengalaminya, dan kalau bisa emang yang dari sumber akarnya itu emang yang harus diberantas, Mbak. Upaya pemberantasan investasi ilegal di Indonesia saat ini masih terus dilakukan. Namun, investasi ilegal masih bermunculan dan terus merugikan masyarakat. Bagai gugur satu, tumbuh 1000. Pada akhir 2022 lalu, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK telah disahkan. Salah satu poin penting yang tercantum dalam pasal 49 ayat 5 UU P2SK adalah tambahan kewenangan bagi otoritas jasa keuangan untuk menjadi penyidik tunggal kasus pidana keuangan. Dengan kewenangan baru ini, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK diharapkan mampu menindak tegas kasus kejahatan seperti penipuan berkedok investasi, money game di Indonesia. Mengutip dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat bisa mengantisipasi penipuan berkedok money game dengan mengenali karakter penipuan ini. Antara lain, 1. Tidak ada produk yang dijual. 2. Bonus aktif diperoleh dari perekrutan. 3. Bonus pasif diperoleh berdasarkan persentase nilai investasi yang ditanamkan. 4. Payout hasil bonus keuntungan tidak masuk akal. 5. Boleh memiliki lebih dari 1 akun. 6. Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasi atau melalui mini site waspada investasi untuk mengecek apakah masuk dalam daftar entitas yang dihentikan. Memiliki sifat waspada dan juga berhati-hati memang sangat penting, terlebih lagi jika soal pengucuran dana yang jumlahnya lumayan besar. Untuk itu selalu berhati-hati dalam berinvestasi agar tidak terjebak dalam kejahatan money game. Pantau selalu instrumennya dan jangan lupa pertimbangkan selalu antara potensi yang akan didapatkan dengan juga potensi kerugian yang akan dihadapkan. Dari Jakarta, Seliana Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.